sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, baru kemarin kita sama-sama merayakan apa? Jangan lupa, baru sehari lupa lagi. Bahaya ini. Nah, saudara, hari ini kita memasuki apa yang disebut dengan seri doa Pentakosta. Ini rupanya ada sesuatu yang di GKI Surya Utama saya lihat senang yang berseri-seri. Betul nggak? Kalau dengerin tema-tema dalam kebaktian umum, Bapak Ibu perhatikan nggak bahwa dalam satu bulan tuh ada tema-tema yang dibuat berseri, betul? Nah, hari ini juga ternyata kita di dalam rangka seri doa Pentakosta, kita juga belajar sesuatu yang terkait dengan tema-tema yang berkaitan nih. Jadi nggak bisa kita hanya wah dengarnya tema ini aja, tapi memang sesuatu yang terangkai menjadi satu sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Nah, karena itu saya mau mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami juga menyanyikan, firman adalah firman kehidupan, bukan hanya firman yang indah, tapi kami juga mau mengaminkan bahwa firman Tuhan adalah firman yang ajaib, firman yang berkuasa, firman yang memampukan kami untuk memandang melihat kehidupan ini bukan dari kacamata kami sebagai manusia yang terbatas, yang punya banyak kelemahan, kekurangan, tapi dari kacamata pandang Allah sendiri. Sehingga kehidupan kami senantiasa ada kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera, walaupun kami sadar bahwa tantangan hidup ini tidak mudah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon, biarlah baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun juga umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kami bersama-sama boleh merasakan sukacita, boleh merasakan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat dalam hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Roma pasal 8, ayat 14 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita perlahan-lahan supaya kita bisa menemukannya lebih baik. Saudara, inilah Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu sendiri bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jika kita adalah anak, kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus, yaitu jika kita menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama Dia. Saudara, sampai semikian jauh pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta mendengarnya.
Saudara, kita ada di dalam seri doa Pentakosta, ya. Hari ini temanya apa? Roh Kudus dan krisis identitas. Nah, nanti nih dalam 8 hari, ya, termasuk hari ini, kita akan bicara tentang Roh Kudus, karena nanti tanggal berapa kita merayakan Pentakosta? 8 Juni kan, ya. Pas ya, 8 seri doa Pentakosta, tapi juga 8 Juni. Nah, saudara, apa sih yang diangkat dalam rangkaian ini? Kita mesti paham ya, bukan hanya satu tema saja kita pahami, tapi mari kita lihat, karena ini kan seri doa Pentakosta, berarti ada 8 tema yang diangkat, ya. Tapi tema itu disatukan dalam satu tema besar. Tahu nggak temanya apa? Mesti tahu. Paling gampang ya Roh Kudus gitu ya. Nah, begitu dong. Nah, ini nih yang harus kita pahami. Jangan hanya dipahami oleh majelis jemaat atau mungkin badan-badan pelayanan. Karena sebenarnya kalau 1 tahun kita jalani ya program pelayanan kita, itu sebenarnya ada satu tema besar yang kita lakukan. Apa tema besarnya itu? Yaitu bagaimana kita menghidupi integritas sebagai satu tubuh Kristus. Ini tema yang sengaja diangkat oleh majelis jemaat supaya apa? Supaya kita yang menjadi bagian satu tubuh Kristus di GKI Surya Utama ini tidak hanya sekedar memahami tentang enak ya kalau kumpul-kumpul, enak ya kalau bersama-sama, sukacita ya bersama-sama. Kan satu tubuh Kristus itu tidak hanya ditentukan oleh kebersamaannya, oleh kesatuannya, tapi juga bagaimana kita sebagai seorang Kristen yang menjadi bagian satu tubuh Kristus itu menyatakan integritas kita sebagai seorang Kristen. Makanya tema besarnya adalah menghidupi, bagaimana menghidupi integritas sebagai satu tubuh Kristus. Karena itu ada 8 tema yang diangkat. Hari ini adalah Roh Kudus dan krisis identitas. Besok Roh Kudus dan individualisme. Yang ketiga Roh Kudus dan kegelisahan digital, karena ini juga dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita. Lalu Roh Kudus dan krisis moral. Nah, ini juga banyak berita-berita yang menakutkan, mengerikan soal moralitas sekarang ini. Lalu Roh Kudus dan keletihan mental. Wajah boleh senyum, tapi mentalnya nggak tahu. Nah, ini Roh Kudus dan keletihan mental. Lalu Roh Kudus membimbing pada kebenaran. Kemudian Roh Kudus dan kepedulian sosial, dan yang terakhir adalah Roh Kudus dan harapan di tengah krisis. Nah, itu semua mau membentuk kita agar memiliki integritas, ya. Nah, karena itu mari kita belajar untuk yang pertama ini adalah Roh Kudus dan krisis identitas. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata krisis identitas, langsung yang ada di kepala kita apa? Krisis identitas. Hah? Oke. Krisis gitu ya. Siapa yang punya duit di sini? Kalau nih Pak Haryanto. Kok jadi bokeh ya? Ya, krisis ini. Maksudnya krisis itu dikatakan dengan bokeh ya, baru dulu sendiri. Oke. Bisa aja muncul banyak hal. Tapi bukankah kalau nama krisis identitas itu biasanya ini bicara tentang kaum muda, ya kan? Remaja yang mengalami krisis identitas. Nah, saudara, ternyata kita jangan hanya mempersempit kata krisis identitas ini hanya untuk kaum muda atau khususnya remaja. Sebenarnya krisis identitas juga terjadi di dalam kekristenan. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Krisis identitas sebagai orang Kristen itu seperti apa sih, Bu? Itu jadi krisis identitas sebagai seorang Kristen ada kondisi sebenarnya ketika seseorang mengaku dirinya adalah pengikut Kristus, ya, bahwa saya ini pengikut Kristus, tapi kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebingungan, apa yang harus dipilih, mana yang benar, mana yang salah, suka ikut sini, ikut situ. Lalu juga mungkin selalu ragu-ragu dengan kehidupan imannya, menjadi orang yang kehilangan arah dalam memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan.
dan bagaimana seharusnya hidup sebagai murid-murid Kristus. Dan saudara, seringkali kita juga berhadapan dengan bertumbuhkan dengan nilai-nilai realitas hidup yang kadang-kadang kita bingung nih sebagai orang Kristen harus menempatkan seperti apa sih. Nah saudara, itulah krisis identitas sebagai orang Kristen. Nah, krisis ini tidak boleh dibiarkan atau tenggelam dalam situasi yang pokoknya saya udah Kristen bu, kenapa gitu ya? Nggak cukup loh ya dengan bahwa saya menyebut diri Kristen, karena hidup kita juga hidup adalah bagaimana kita meneladani, bagaimana kita memaknai hidup. Nah kalau hanya sekedar Kristen aja semua orang juga bisa, KTP juga banyak Kristen itu kan. Nah karena itulah orang yang krisis identitas itu cirinya apa? Bapak Ibu, orang krisis identitas cirinya apa? Bokeh. Bokeh lagi gitu ya. Nah, pertama nih ya, orang yang krisis identitas secara Kristen, ingat-ingat nih ya, itu adalah orang yang sangat mudah apa? Meragukan kasih dan kebenaran Allah. Kita suka bertanya, Tuhan, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa sih saya dikasih penyakit seperti ini? Tuhan, saya udah begitu setia, rajin melayani. Waduh, waktu untuk Tuhan deh. Tapi kenapa kok yang terjadi saya punya pergumulan ini, pergumulan itu, nggak ada berhenti-berhentinya. Nah, saudara, pertanyaan seperti itu sebenarnya membuat kita harus menyadari kita ini ada dalam krisis sebenarnya. Tapi karena itu sesuatu yang seakan-akan semua orang juga ngomong begitu, dibiarkan aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang masuk dalam identitas itu adalah orang yang hidupnya lebih dikuasai nilai-nilai dunia. Ya, pokoknya dunia sekarang lagi mau viral kan apa begitu ya, ikut-ikutan gitu ya. Seakan-akan itulah yang kalau sekarang ini kan banyak orang senang healing ya. Saya juga baru healing nih. Tapi healing saya setahun sekali loh. Maksudnya pergi agak jauh dan lama gitu ya. Tapi ada orang kan, wah, lihat TikTok healing, di sini healing, di sana healing. Kok sih nggak healing ya? Healingnya urusan rumah, belum ya buta sampai kan begitu ya. Saudara, kita mungkin bertabrakan dengan nilai-nilai dunia. Kok dunia menawarkan yang enak-enak ya? Kenapa hidup saya susah? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengikuti kekristenan tanpa punya relasi pribadi? Aktif sih, rajin sih, tapi kita nggak punya kerinduan secara pribadi nih, punya doa yang private gitu ya, yang rasanya enak sekali kalau kita tuh berjumpa dengan Tuhan di dalam doa-doa kita secara pribadi. Kita lebih banyak menaikkan doa, ya kalau kebaktian, kalau ada persekutuan gitu. Tapi kemauan, keinginan untuk ayo menyempatkan waktu, itu kita sekarang kan nggak punya. Lalu yang keempat, takut menyatakan imannya di ruang publik. Ya, waduh, enak nih sebagai orang Kristen. Bapak Ibu kalau ke restoran makan berdoa dulu nggak? Kalau Katolik itu nggak pasti ketahuan ya, begini gitu ya. Kalau Protestan kan nggak ketahuan ya, perlu berdoa kok gitu. Karena tinggal merem doang gitu ya. Nah, kadang-kadang kita malu juga gitu ya. Apalagi kalau pakai itu, kok salah banget pakai tutup mata, dan begitu gitu ya. Jadi kalau makan ya sambil pegang piring gitu untuk mata gitu, supaya nggak ketahuan. Ada juga yang begitu, mungkin motifnya begitu ya. Lalu juga mungkin merasa identitasnya lebih ditentukan oleh profesinya atau status sosialnya, pencapaiannya dan lain sebagainya. Nah, saudara, kalau kita ada di titik-titik seperti itu, jangan kita merasa bahwa kita sudah Kristen yang paten, yang sejati. Sebenarnya kita masih ada urusan yang belum terselesaikan, ya. Jadi ketika kita sebagai orang hanya mencari identitas kita dalam status sosial kita, senang ya kalau ada kata like, si jempol gitu ya, wah senang disambut ya. Mungkin kalau nggak di Facebook bisa di WhatsApp lah segala macam gitu ya. Rasanya butuh sekali tuh validasi ya, pengakuan dari orang-orang. Lalu juga penampilan fisik, pekerjaan, media sosial, pengakuan dari orang lain. Itu yang kadang-kadang kita menjadi orang yang sebenarnya ada di dalam krisis. Kelihatannya sih baik-baik saja, kelihatannya sih keren gitu di depan banyak orang, tapi sebenarnya di dalam diri ini yang tidak kelihatan ini, kita terus mencari dan merasa tidak puas
dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, oleh karena itu menarik apa yang dikatakan oleh Henry Nouwen yang mengatakan begini, saudara. Seringkali katanya kita ini berpikir bahwa kita adalah apa yang kita lakukan, apa yang orang katakan tentang kita, atau apa yang kita miliki. Tetapi semua itu bisa hilang. Identitas kita akan menjadi rapuh. Tetapi identitas yang sejati hanya bisa ditemukan di dalam kasih Allah. Nah, identitas seperti apa itu yang tidak mudah terbawa ke sana ke sini begitu ya? Identitas yang dari Allah itu yang seperti apa? Nah, malam inilah kita ingin belajar lewat Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Apa yang kita bisa pelajari dari Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17? Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, tolong baca lagi deh. Ini ayat-ayatnya bagus sekali. Ayat-ayatnya tuh daging semua istilahnya. Karena memang memberikan sesuatu yang menginspirasi yang tidak ditawarkan dunia kepada kita. Apa saja itu 4 hal itu? Pertama, saudara, itu mau dikatakan di sana bahwa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah Roh Kudus yang senantiasa menuntun hidup kita. Dikatakan dalam ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jangan gampang menyebut diri anak Allah, ya Bapak Ibu ya, karena ternyata Roh Kudus gak ada di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, dan kita setia taat pada apa yang diajarkan Roh Kudus pada kita, ya kita boleh dikatakan anak Allah. Tapi kalau nggak ada, ya jangan menyebut diri sebagai anak Allah. Karena begini, saudara, menjadi anak Allah itu bukan sekedar gelar, ya, bukan sebuah identitas biasa. Menjadi anak Allah itu adalah sesuatu yang kita sadari bisa terjadi karena kekuatan atau karya Roh Kudus. Makanya di sini dikatakan semua orang yang dipimpin. Kata dipimpin ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah agontai. Agontai itu saudara menunjukkan ada tindakan aktif dan terus menerus, ya, continue. Nggak ada kata stop, begitu ya. Pokoknya terus menerus. Jadi orang yang senantiasa di dalam dirinya memberi ruang luas bagi karya Roh Kudus itu adalah orang yang pas disebut sebagai anak Allah. Kalau on off, apalagi off-nya lama lagi gitu. Bukan on-nya yang lama tapi off terus begitu ya. Nanti tiba-tiba on begitu muncul kayak kapal selam begitu ya. Itu nggak bisa disebut anak Allah. Jelas apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, orang yang dipimpin, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Jadi jangan cepat-cepat menyebut diri saya anak Allah, Bu. Jangan loh. Karena belum tentu, karena kita jangan-jangan banyak off-nya dibandingkan on-nya tadi. Artinya saudara-saudara, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, identitas kita bukan lagi ditentukan oleh dunia. Dunia mau tawarkan apa yang begitu gemilang, yang luar biasa begitu ya, sampai orang pada ngikut semua begitu ya. Kita nggak terpengaruh gitu. Karena kita punya prinsip, identitas kita bukan ditentukan oleh dunia, tetapi dibentuk oleh apa? Oleh hubungan, oleh relasi yang dekat, yang intim dengan Roh Kudus setiap hari dalam tarikan nafas kita. Orang bertanya, Bu, kalau begitu nggak ada yang jahat dong di dalam diri saya. Ya, saudara-saudara, bukan berarti tidak ada yang jahat, berarti kita suci, saleh, jauh dari segala kejahatan. Bukan. Ya. Tapi mau dikatakan adalah kan dikatakan di sini semua orang yang mau dipimpin, ya, dipimpin. Jadi harus ada kesediaan dulu nih. Kalau kita salah pun kita menjadi orang yang menyadari kesalahan kita, minta ampun sama Tuhan dan berusaha untuk memperbaiki dengan orang yang kita lukai atau orang yang melukai kita, gitu ya. Kadang-kadang kita dendam, gitu ya. Tapi kita akhirnya ya udahlah, karena memang Roh Kudus memulihkan hidup saya juga mau belajar untuk mengampuni orang lain. Jadi
Itu yang pertama. Jadi banyak orang ya saudara sekarang ini bukan dipimpin oleh Roh Allah walaupun namanya pengikut Kristus, tapi dipimpin oleh ketakutan, dipimpin oleh ambisi, dipimpin oleh tekanan-tekanan sosial begini, begitu ya. Tapi orang percaya kalau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi orang yang tidak mudah terombang-ambing dengan arus dunia ini. Albert Einstein itu pernah berkata, cobalah untuk tidak menjadi orang yang berhasil. Karena dunia kan selalu mengukur orang dari keberhasilan ya. Keberhasilan ini, keberhasilan itu. Tapi Albert Einstein yang hebat itu justru mengatakan apa? Cobalah untuk tidak menjadi orang yang berhasil, tetapi jadilah orang yang bernilai. Saudara-saudara, orang bernilai itu ukurannya bukan keberhasilan. Orang yang bernilai itu ukurannya adalah relasinya dia dengan Tuhan. Di dalam setiap apapun yang dia jalani, relasi itu yang selalu dibangunnya. Baik ketika dia berhasil, baik itu dia gagal, baik dia itu senang, dia kecewa, dia menderita. Selalu relasi dengan Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jadi kalau yang pertama itu tadi apa? Roh Kudus menjadi penuntun. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu menghilangkan rasa takut. Karena dikatakan pada ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadi kamu anak Allah. Saudara, banyak orang hidup dalam ketakutan tadi ya. Ini memang luar biasa sekarang ini yang namanya ketakutan. Padahal firman Tuhan selalu mengatakan jangan takut ya. Tapi orang Kristen juga masih saja ya, kayaknya nggak keluar-keluar dari penjara ketakutan. Entah itu takut gagal, takut ditolak, takut menjadi orang yang tidak berarti, takut menjadi orang yang dikucilkan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh diperbudak dengan ketakutan. Betul, ya ketakutan itu ada, betul ketakutan itu tidak bisa dihindari. Tapi jangan jadikan ketakutan itu tuan dalam hidup kita. Ya. Jangan jadikan ketakutan itu tuan sehingga kita diperbudak oleh ketakutan-ketakutan kita. Tapi biarlah Roh Kudus itu yang justru membebaskan kita, melepaskan kita dari segala ketakutan kita. Karena apa? Ini yang Bapak Ibu harus ingat. Bahwa kita ini telah diangkat statusnya bukan menjadi budak, tetapi kita diangkat statusnya menjadi anak Allah. Secara luar biasa ya, siapa kita gitu ya. Kok diangkat menjadi anak Allah? Tapi itulah yang dinyatakan firman Tuhan kepada kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu itu anak Allah. Nah karena itu kita harus memahami betul apa yang artinya kita menjadi anak Allah. Kalau kita menjadi anak Allah, kata firman Tuhan, maka roh itu memberikan kita keberanian. Keberanian itu apa? Ini privilege-nya hanya di orang Kristen ya. Kan dikatakan bahwa kalau kita menerima diberi keberanian itu, maka kita akan berani memanggil Allah kita itu sebagai Aba atau Bapa. Apa sih artinya itu bagi kita? Aba ya Bapa itu adalah panggilan yang sebenarnya penuh dengan keintiman. Seperti seorang anak kecil yang memanggil ayahnya dengan kasih dan kepercayaan. Nah saudara, saya pribadi seringkali senang tuh dengan kata Bapak ya. Karena memang menempatkan kita sebagai seorang anak yang jadi hubungannya tuh erat sekali, dekat sekali gitu ya. Seringkali di tengah-tengah situasi yang mungkin lagi penuh gitu ya, banyak seakan-akan ya ini kadang-kadang datangnya juga dari dunia kan ya. Tuntutan-tuntutan dunia kita beri ruang begitu besar sehingga kadang-kadang kita jadi lupa kita ini kan anak Allah gitu ya. Tapi status itu jadi hilang, statusnya menjadi hilang. Jadi kita lebih banyak diperbudak oleh ketakutan sehingga ketika kita jauh dari Tuhan kita nggak merasakan kasih sayang Tuhan. Padahal Tuhan sangat dekat dan menyatu dengan diri kita. Tapi itu tidak kita rasakan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah anak, itu kita bisa merasakan
belayan sayang orang tua kepada kita ya. Mungkin ketika kita masih kecil bagaimana orang tua tuh sampai membelai anaknya, mencium-cium anaknya gitu ya. Itu tuh ya itu harus kita hadirkan dalam kaitan kita dengan Tuhan ya. Dalam kaitan kita dengan Tuhan, bahwa itulah yang dinyatakan bahwa Allah bersedia dan mau bahkan menjadikan dirinya Bapa atas diri kita masing-masing. Nah, karena itulah identitas kita saudara-saudara bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki atau lakukan. Sekali lagi adalah karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi artinya Roh Kudus meyakinkan kita bahwa kita dicintai bukan karena kita sempurna Bapak Ibu, tetapi karena kita adalah miliknya. Nah, status sebagai anak Allah, status sebagai milik Allah itu harus mendapatkan prioritas dalam kehidupan kita di tempat yang paling utama, supaya kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh berbagai macam arus dunia ini yang membuat kita kadang-kadang merasa begitu kecil, tidak berdaya. Tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah anak, kita miliknya Bapa kita, Tuhan semesta alam pencipta dunia ini, kan itu berarti sebenarnya tidak ada hal yang harusnya begitu menakutkannya dalam hidup, sehingga kita nggak berdaya dengan segala tantangan dan pergumulan hidup kita. Gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Roh Kudus itu meneguhkan identitas kita. Artinya apa? Dikatakan dalam ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di saat dunia ini justru memberikan keraguan-keraguan kepada kita, terus kita merasa tidak layak, ketika kita merasa kegagalan dalam hidup kita menghantui hidup kita, dan kadang-kadang juga ada banyak suara-suara negatif yang lebih berkuasa atas diri kita, maka sebenarnya Roh Kudus justru berbisiknya terbalik Bapak Ibu. Dia berbisik, engkau adalah anak Allah, engkau dikasihi, engkau diterima. Jadi Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita, meyakinkan dan mengingatkan kita bahwa kita ini milik Allah. Jadi poinnya ada di situ tuh Bapak Ibu. Sederhana sih ya, tapi kadang-kadang kita kita meragukannya, bahkan kita nggak ingat barangkali bahwa kita ini milik Allah, kita ini anak Allah. Kata-kata anak Allah, milik Allah itu jadi cuma sekedar lewat begitu aja. Bahkan di tengah-tengah kita ada dalam pergumulan. Lalu yang keempat Bapak Ibu, Roh Kudus itu menjamin masa depan kita. Dikatakan apa? Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Bayangkan ya, kita bukan hanya di mata Tuhan itu sebagai anak yang dimilikinya, dikasihinya, diselamatkannya, tapi juga dikatakan bahwa kita menjadi ahli waris. Sebagai anak Allah kita bukan hanya punya identitas, ya, identitas sebagai anak Allah, tetapi juga mewarisi janji-janji Allah. Kita menerima penghiburan, kita mengalami kehidupan dalam pengharapan akan Tuhan. Kita merasakan juga bahwa kehidupan yang kini dari sini tidak hanya berhenti di sini, tapi kita juga akan mengalami kemuliaan kekal ya, dalam kerajaan Allah. Nah, identitas sebagai anak Allah ini bukan berarti kemudian kita akan lepas dari segala masalah ya Bapak Ibu. Saya rasa sih setiap kita yang ada di sini pasti punya masalahnya masing-masing, salibnya, persoalannya, pergumulannya pasti ada. Ya. Tapi walaupun kita punya pergumulan, persoalan, tapi kalau kita punya Allah, saudara-saudara, maka hidup kita itu punya tujuan, punya masa depan. Persoalan ada, pergumulan ada, tapi Tuhan akan mengarahkan lewat tuntunan Roh Kudus apa yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, apa yang kita bisa pelajari dari semuanya ini? Menurut saya juga ada 4 hal yang kita bisa pelajari Bapak Ibu. Pertama adalah saat-saat kita banyak pergumulan, terus menjadi orang yang merasa tidak berharga, mungkin kita kurang dihargai oleh orang-orang sekitar kita, entah pasangan kita, suami atau istri kita, entah anak-anak kita, padahal kita sudah bekerja begitu berat, ya persoalan tidak mudah, atau mungkin kita kurang dihargai dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, kalau kita ingat bahwa identitas kita itu, kita harus ingat bahwa
identitas kita itu ada di dalam Kristus. Kalau dunia berkata kamu harus sempurna untuk diterima, maka Allah berkata kepada kita, kamu sudah diterima karena kamu adalah anakku. Ya. Jadi kalau dunia terus memberikan kepada kita sesuatu yang kamu kalau diterima oleh Allah itu kalau sempurna, kalau suci, kalau salah gitu ya. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak demikian. Kamu itu justru sudah diterima karena kamu itu adalah anakku. Yang pertama. Lalu yang kedua, saat dunia menarik kita ke berbagai arah, maka kita harus belajar untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Apakah saya mengambil keputusan karena ini ya tekanan orang lain, atau saya mengambil keputusan karena saya mau memberi ruang yang sangat luas bagi dorongan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, saat saya gagal atau berdosa, jangan menjadi orang yang terjebak dengan rasa malu. Ya, belum lama ini ketemu sama anak muda yang berbicara, Bu, saya itu udah sibuk, banyak pekerjaan, saya itu udah nggak bisa lagi menanggulangi pergumulan saya itu udah jauh dari Tuhan, saya itu banyak setan di dalam diri saya. Dia bilang begitu sama saya, gitu. Banyak setan, maksudnya rasanya udah penuh dengan segala tugas, tapi juga merasa diri banyak berdosa, banyak kesalahan, banyak jadi jauh dari Tuhan. Justru di saat-saat itulah Bapak Ibu, kalau kita merasa jauh dari Tuhan, merasa kita sudah menjadi anak yang berdosa, justru saat itulah saudara harus datang kepada Tuhan, bukan sebaliknya makin menjauh dari Tuhan. Jadi saat gagal atau berdosa, jangan terjebak dalam rasa malu, tapi datanglah kepada Bapa. Anak yang sejati bukanlah anak yang sempurna Bapak Ibu, tetapi anak yang tahu kemana ia harus kembali saat dia jatuh. Lalu yang ketiga adalah ketika kita menderita. Jadi ketika kita menderita Bapak Ibu, jangan kita hanya ingat penderitaannya saja, tapi mari kita lihat bahwa di dalam penderitaan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, sebenarnya kita menerima kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang penderitaan itu memang tidak terukur ya. Kita nggak bisa bilang penderitaan satu orang dengan yang lainnya itu penderitaan kamu terlalu ringan. Wah, penderitaan saya paling berat. Bapak Ibu, kita nggak bisa ya membandingkan penderitaan setiap orang. Siapapun yang kita mengalami segala penderitaan itu, tapi ingatlah bahwa ini ada bagian dari perjalanan yang sesungguhnya menuju kemuliaan Allah. Nah, karena itu jangan kita berpikir Allah akan meninggalkan kita, tapi justru di tengah penderitaanlah kita percaya bahwa ada Roh Kudus yang bekerja untuk membentuk kita terus-menerus menjadi serupa dengan Kristus. Dan karena itulah, saudara, kalau saya mau simpulkan dengan apa yang kita bisa pelajari pada malam hari ini, kalau dunia, saudara-saudara, itu boleh memanggil kita dengan banyak nama, ya, tapi Roh Kudus memanggil kita dengan sangat jelas sebagai anak Allah. Dalam dunia yang penuh krisis identitas ini, justru kita tidak perlu bingung. Kenapa? Karena kita tahu siapa diri kita. Kita adalah milik Allah. Kita ini dikasih oleh Allah. Kita dikaruniakan Roh Kudus sebagai jaminan dan penuntun hidup kita. Karena itu, mari saudara kita hidup dalam kepastian itu. Karena sesungguhnya hanya Roh Kuduslah yang benar-benar akan menolong kita menemukan jati diri kita yang sejati sebagai anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih Tuhan mengiringi
kasihnya